Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Retno Wulan. Saya dari Pajak C 2014 Administrasi Perpajakan Program Vokasi Universitas Indonesia. Sesi kali ini saya akan memberikan pelatihan aplikasi ISPT PPH 21 2014. Ini adalah susunan materinya. Yang pertama pengenalan, yang kedua gambaran aplikasi, dan yang ketiga adalah simulasi. Pengenalan aplikasi ISPT PPH 21 2014. Di sini adalah siklus ISPT, di mana pertama kali wajib pajak harus mengunduh aplikasi ISPT di website DJP. Yang kedua, wajib pajak harus menginstal dan mengupdate page-page yang tersedia. Dan yang ketiga, wajib pajak harus mengentri data ke ISPT, lalu melaporkan ISPT yang telah wajib pajak buat di aplikasi ISPT. Adapun laporan dokumen-dokumen yang harus dilaporkan adalah cetakan SPT, dokumen pendukung, dan juga data elektronik ataupun CSV file, di mana dokumen tersebut harus dilaporkan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Di sini adalah pengertian ataupun istilah dalam ISPT sendiri. ISPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data elektronik adalah data SPT yang dihasilkan dari aplikasi ISPT. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara online yang real-time melalui laman Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id atau ASP berdasarkan Per 48/PJ/2011. Penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider atau ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke DJP. Hal ini didasarkan pada Per 48/PJ/2011, dan pengertian dari pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik. Di sini adalah pengenalan gambaran umum dari program ISPT itu sendiri, di mana program ISPT dibuat untuk PC berbasis Microsoft Windows XP, 7 ataupun Edge. 32 bit dengan regional setting adalah Indonesia, dan memerlukan utility ataupun aplikasi tambahan seperti Microsoft Office Access ataupun Crystal Report. Yang kedua, konfigurasi dan data tersimpan dalam satu file database lokal dengan format Microsoft Access, terkoneksi langsung ataupun tidak melalui ODBC. Yang ketiga, installer ISPT terkadang terdeteksi sebagai virus. Lalu, rilis dan update aplikasi ISPT bisa diunduh di www.pajak.go.id dan KPP terdekat. Selain itu, data elektronik yang merupakan output aplikasi ISPT adalah file yang datanya dalam bentuk comma separated value ataupun CSV file. Di sini adalah spesifikasi perangkat komputer notebook yang Anda harus miliki sebelum Anda menginstal ISPT PPH 21. Dan kita akan masuk ke gambaran aplikasi ISPT PPH 21 2014. Pertama, di sini kita harus mengetahui persiapan sebelum melakukan install ISPT PPH 21. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah men-setting regional setting menjadi Indonesia. Yang pertama, Anda harus ke control panel, lalu ke clock language and region, lalu Anda pilih region and language, lalu Anda pilih Indonesia dengan date and time format seperti ini. Lalu Anda langsung OK saja.
Lalu yang kedua adalah disable antivirus. Ini adalah langkah-langkahnya, bisa Anda lihat. Sekarang kita akan masuk ke cara install ISPT PPH21. Setelah Anda mengunduh program ISPT PPH21 di website DJP, hal yang pertama Anda lakukan adalah mengklik setup exe atau application di installer ISPT PPH21. Yang kedua, di SAP Crystal Report Runtime Engine for Net Frameworks, Anda harus mengaccept. Langsung di next saja dan pilih foldernya, dan yang pasti aplikasi ini akan tersimpan langsung di program C, lalu di close. Sekarang kita akan masuk ke simulasi aplikasi ISPT PPH21 2014. Di sini adalah simulasi pengisian ISPT PPH21, di mana dasar simulasi pengisian ini ada di dalam soal sebagai berikut. Ini adalah contoh kasus soal ISPT PPH 2126 untuk masa pajak Desember. Bisa dilihat. Terdapat pegawai tetap yang untuk masa Desember hanya 3, dan di sini ada pegawai tidak tetapnya. Ini adalah contoh kasus dari PT Cakra Buana Indonesia yang bergerak di bidang industri manufacturing alat berat yang berdiri sejak tahun 2001. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, yang kedua adalah hal yang perlu Anda perhatikan saat menginput data ISPT. Dalam menginput data di aplikasi ISPT, hindarilah penggunaan karakter single apostrophe dan semikolon. Hal yang Anda harus lakukan adalah mengcopy database yang Anda sudah install. Pertama kita cari dulu database kosongnya di program C, program Files, DJP, pilih yang ISPT masa 21-26-2014, copy saja langsung database-nya atau DB ke D ataupun ke flash disk Anda. Untuk saat ini saya akan mengkopikan ke flash disk di simulasi ISPT. Ini adalah database kosong yang nantinya akan kita isi soal-soal contoh kasus ISPT. Setelah Anda mengkopikan database kosong ke flash disk ataupun di D, pilih database kosong yang paling besar. Jadi nanti saya akan pilih yang ini untuk menjadi database saya di ISPT. Lalu sekarang buka di ISPT-nya. Oke, di sini ganti folder. Cari di flash disk saya, simulasi, DB kosong. Oke. Tadi kalau kita lihat yang paling besar adalah yang Microsoft Office Access Database. Ini yang MDB, jadi username-nya adalah administrator. Passwordnya adalah 123. Lalu di login saja. Oke. Di sini akan ada konfirmasi bahwa Anda harus mengisi NPWP terlebih dahulu. Untuk pengisian NPWP-nya, kita balik lagi ke contoh kasus soal. Ini adalah NPWP PT Cakra Buana.
Langsung di copy saja. Oke, NPWP berhasil disimpan. Lalu step selanjutnya adalah Anda harus mengisi profil wajib pajak. Namanya PT Cakra Buana Indonesia. Alamatnya di sini tertera di Jalan Jenderal Sudirman, Kap 102, Cikarang, Jawa Barat. Untuk nomor teleponnya 021 8 12 91 990. Emailnya info@cbi.co.id. NPWP penandatanganan itu harus direktur ataupun direktur keuangan. Namun untuk di kasus ini saya akan menggunakan Sudrajat Jiwandono karena Sudrajat Jiwandono adalah direktur dari PT Cakra Buana Indonesia ini sendiri. Langsung di copy saja sesuai dengan soal. Oke, langsung disimpan. Profil berhasil disimpan. Oke. Lalu setelah itu kita akan pilih SPT. Buat SPT baru untuk masa Desember tahun 2016. Klik buat SPT. SPT berhasil dibuat. Oke. Setelah berhasil membuat SPT masa Desember, hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan input data adalah pilih referensi. Kita cari tarif PTKP karena ini 2016, maka PTKP-nya pun menjadi 54 juta. Jadi kita ubah saja 54. Nah ini 4.500.000. Ini mulai berlaku dari 2016. Kita pilih saja hingga 2020. Oke, kita simpan. PTKP berhasil diubah. Setelah kita mengganti PTKP menjadi PTKP 2016 yaitu 54 juta, hal yang harus Anda lakukan adalah menganalisis soalnya. Untuk kasus ini, PT Cakra Buana Indonesia yang bergerak di bidang industri manufacturing memiliki 5 pegawai tetap yang bernama Sudrajat, Pahtuli, Rika, Kiki, dan Lili. Namun, saat masa Desember, hanya 3 pegawai tetap yang masih ada di PT Cakra Buana Indonesia, yakni Sudrajat, Kiki, dan Lili. Jadi, otomatis di masa
Desember hanya ada 3, yaitu Sudrajat, Kiki, dan Lili. Selain itu, di sini saya menambahkan bahwa PT Cakra Buana Indonesia memiliki pegawai tidak tetap. Di sini ada 4 contoh kasusnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui siapa saja yang masuk menjadi final dan yang tidak final. Yang pertama, Sarjoko Sulistyo, dia menerima pembayaran honorarium. Kalau ini saya mengacu dia lebih tidak final. Yang kedua, Dr. Sanjaya, dia seorang dokter. Dia juga menerima uang konsultasi dari PT Cakra Buana Indonesia. Ini juga tidak final. Yang ketiga, Gregi Handika. Dia terkena PHK, berarti dia menerima pesangon. Di sini diketahui dia di PHK di bulan Desember 2015, namun baru menerima uang pesangonnya itu di Desember 2016. Karena masih 1 tahun, dia berarti termasuk kategori final. Dan yang keempat, Kelvin Anderson dari New Zealand. Di sini dia mendapatkan fee sebesar 4.000 US dollar. Berarti karena dia adalah warga negara asing, berarti dia dikenakan PPh 26. Sebelum itu, kita harus mengetahui apakah dia ada SKD ataupun tidak ada SKD. Karena jika dia ada SKD dan dia merupakan negara treaty partner, maka dia harus menggunakan tarif yang ada di treaty. Karena di sini New Zealand adalah treaty partner, dan di sini saya mengasumsikan bahwa dia non SKD, jadi tetap kena PPh 26 dengan tarif 20%. Oke. Ini adalah identitas lawan transaksi, terdiri dari NPWP, NIK, dan alamat. Setelah kita melakukan analisis kasus soal, hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengisi SPT. Pertama, pilih SPT, buka SPT, masa Desember, oke. Lalu kita mengisi SPT. Tadi karena ada yang bukti potong tidak final dan final, maka kita akan mengisi yang tidak final terlebih dahulu. Oke, di sini adalah daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final. Pertama, kita klik baru. Ini nomor bukti potong. Referensi. Di sini kita masukkan sesuai dengan soal. Yang pertama itu Sarjoko Sulistyo. NPWP Sarjoko Sulistyo adalah ini. Kopikan saja. Nama Sarjoko Sulistyo. Nicknya juga langsung dikopikan. Alamatnya juga langsung copy saja dari soal.
Oke, karena dia adalah warga negara Indonesia, jadi WP asing tidak usah di trademark. Sekarang kita akan masuk ke penghitungan dari Sarjoko Sulistyo. Kita pilih dulu kode objek pajak, pilih yang 09, jumlah penghasilan brutonya 12 juta, dasar pengenaan pajaknya langsung otomatis 6 juta dan PP yang dipotong 300.000. Simpan. Oke. Setelah tadi kita menginput Sarjoko Sulistyo, sekarang kita akan membuat baru, yaitu Dr. Sanjaya. Ini 02. Ini otomatis sudah ada Sanjaya. Kode objek pajak yang digunakan Dr. Sanjaya karena dia adalah seorang dokter, kita pilih imbalan kepada tenaga ahli. Oke. Kita lihat di sini saya sudah melakukan penghitungan untuk Dr. Sanjaya. Dia menggunakan metode yang kumulatif. Jadi seperti ini caranya. Kita balik lagi ke SPP. Kalau Dr. Sanjaya bekerja pada 2 pemberi kerja, maka kita pilih yang lebih dari 1 pemberi kerja. 50% akumulasi penghasilan bruto Dr. Sanjaya kita pilih yang ini 22.500.000. Dan jumlah penghasilan bruto kita isikan dengan jumlah yang dia dapat di bulan Desember sebesar 60 juta. Oke, dan ini sama ya 1.750.000. Ini sama 1.750.000. Selesai dan kita simpan. Nah, untuk kasus yang tidak final nomor 3, kita balik lagi ke soal. Di sini Mr. Kelvin Anderson mendapatkan fee 4.000 US dollar. Jadi kita copy saja Kelvin Anderson. Kita masukkan ke SPT. NPWP-nya tidak ada. NIK-nya juga tidak ada. Alamatnya kita kopikan saja. Karena Kelvin Anderson adalah WP asing, berarti kita trademark WP asingnya. Kode negara kita cari. Selandia Baru. Oke. Sekarang kita balik lagi ke penghitungannya. Ini adalah yang sudah dikonversikan ke rupiah. Jadi kita gunakan 52.492. Oke, sama ya 10.498.400 rupiah. Oke. Kode objek pajaknya PPH 26. Oke. Kita simpan. Dan yang keempat, kita masuk ke bukti potong
final karena pesangon dan dia masih dalam jangka waktu 2 tahun. Baru kita mulai ke soal. Di sini Gregi Handika yang terkena PHK di bulan Desember 2015 pada bulan Desember 2016 baru menerima pesangon sebesar 55 juta. Jadi kita masukkan saja pertama identitas dari WP tersebut. Oke, sekarang kita pilih kode objek pajaknya. Karena dia mendapatkan pesangon, kita pilih yang uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Jumlah peredaran penghasilan bruto 55 juta. Dan ini sama ya, sesuai dengan penghitungan yang telah saya buat, Rp250.000. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita akan masuk ke pegawai tetap. Sebelum itu kita harus kembali lagi ke soalnya. Ini adalah soalnya, pegawai tetap. Ada 5 pegawai tetap, jadi kita akan membuat 5 bukti potong A1 untuk Sudrajat, Pahtuli, Rika, Kiki, dan Lili. Dan saya telah membuat penghitungannya. Ini adalah penghitungan untuk 5 pegawai tetap. Saya akan menjelaskan satu saja. Contohnya adalah Sudrajat Jiwandono. Dia mendapatkan gaji pokok setahunnya itu 480 juta. Jadi satu bulannya dia 40 juta. Ini adalah tunjangan lainnya. Jadi semua tunjangan yang ada di dalam soal digabungkan. Ini dijumlahkan, dimasukkan ke tunjangan lainnya. Premi asuransi caranya adalah 1,24 dikalikan dengan gaji dan ditambah 0,3 dikalikan gaji. Jadi 1,24 dan 0,3 ini adalah premi JKK dan JKM. Baru di total jumlah penghasilan bruto, karena di bulan Desember setiap pegawai tetap mendapatkan bonus dan THR, kita masukkan bonus dan THR, baru kita jumlahkan penghasilan bruto dari gaji, tunjangan, premi, dan juga bonus dan THR. Untuk biaya jabatannya sendiri, 1 bulan maksimum 500.000 dan 1 tahun maksimum 6 juta. Oke, iuran pensiun yaitu 2% dikalikan dengan gaji pokok. Ditotalkan seluruh jumlah biaya pengurang. Setelah itu, carilah penghasilan neto yang didapatkan dari penghasilan bruto dikurang dengan jumlah biaya pengurang. Oke. Di sini
PTKP dari Sudrajat Jiwandono adalah K1, berarti 54 juta ditambah 4.500 ditambah 4.500, dapatlah 63 juta. Setelah mendapatkan PTKP, kita harus mencari penghasilan kena pajak dari Sudrajat Jiwandono. Caranya adalah dari penghasilan neto yang disetahunkan atau setahun dikurangkan dengan PTKP dari Sudrajat dan didapatkan hasil Rp610.092.000. Apabila PKP-nya tidak bulat ataupun misalnya di belakangnya ada 3 digit, maka kita harus melakukan penghasilan kena pajak pembulatan. Jadi harus dibulatkan seperti ini. Baru kita cari PPh 21 untuk setahunnya. Caranya adalah karena di sini Sudrajat Jiwandono penghasilan kena pajaknya Rp610.092.000 dan itu sudah masuk ke layar 4, maka inilah caranya. Yang pertama, 5% dikalikan 50 juta dulu, ditambahkan dengan 15% dikalikan 200 juta, ditambahkan 25% dikalikan 250 juta, ditambahkan 30% dikali penghasilan kena pajak dikurangi 500 juta, dapatlah Rp110.092.000. Dan akan didapatkan angka PPh 21 yang terutang setahun Rp128.027.600. Dan di sini kita masukkan, kita input PPh pasal 21 yang sudah dibayar dari bulan Januari sampai November. Jadi PPh pasal 21 masa Desember hanya Rp30.510.000. Oke, kita balik lagi ke SPP-nya. Sebelum kita masuk ke bukti potong A1, biasanya saya akan mengisikan referensi baik itu jabatan ataupun identitas dari A1-nya sendiri, agar nanti di pengisian A1 akan lebih mudah dan otomatis. Jadi saya akan pilih referensi, pilih kode, jabatan. Bisa dilihat di sini jabatannya direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, dan staf keuangan. Saya akan membuat baru. Pertama, direktur, baru lagi manajer operasional. Manajer pemasaran. Pemasaran. Staf keuangan. Lalu kita close. Yang kedua yang biasa saya lakukan adalah mengisi referensi bukti potong pegawai A1. Kita klik baru. NPWP-nya sesuai yang ada di soal. Sudrajat Jiwandono
jenis kelamin laki-laki, status kawin, tangguhannya 1, jabatannya di sini direktur, simpan. Buat lagi bantu. Yang kedua adalah kartu beli. Ini namanya kita sebut. Alamatnya di sini Bumi Mutiara, dikopikan saja. Jenis kelamin laki-laki, statusnya HB, yaitu hidup terpisah dengan tanggungan 2 orang, jabatannya manajer operasional. Oke, simpan. Yang kedua sudah, dan sekarang ketiga pertemuan sesuai soal. Nama pegawainya adalah Rika Utamisari. Alamatnya jenis kelamin dari Rika adalah perempuan, statusnya adalah Rika, 0, tanggungannya tidak ada. Untuk jabatannya, Rika menjabat sebagai manajer pemasaran. Oke, simpan. Sekarang saya akan mengambil contoh dari yang terakhir itu Lili Julianti. Saya isi saja. Lili Julianti dengan alamat di Jalan Kiai Haji Yusuf. Untuk jenis kelamin, di sini perempuan dengan status HB1. Dan sebagai staf keuangan. Oke, simpan. Oke, balik lagi. Sekarang kita akan mulai ke pengisian bukti potong A1. Klik isi SPT, klik daftar bukti potong, klik yang A1, buat baru. Di sini kita bisa lihat referensi yang sudah tadi kita buat. Mengapa yang Kiki Amarula tidak bisa dibuat di sini? Karena NPWP-nya
masih 00 dan dia tidak memiliki NPWP, jadi tidak bisa dibuat referensi bukti potong A1. Jadi kita buat saja yang ada. Yang pertama Sudrajat Jiwandono, pilih, otomatis keluar. Terus rincian penghasilan. Di sini rincian penghasilan, gajinya 480 juta. Gross up digunakan apabila PT Cakra Buana Indonesia melakukan tunjangan PPh atas pegawai PT Cakra Buana Indonesia. Karena di sini kasusnya tidak ada tunjangan PPh, maka untuk gross up di sini tidak usah di trademark. Terus tunjangan lainnya yang sudah tadi kita hitung adalah 81.300.000 rupiah. Untuk premi asuransi JKKD-JKM yaitu 1,24 plus 0,3% yang dikalikan dari gaji pokok pegawai tetap itu sendiri adalah 7.392.000 dan mendapatkan bonus sebesar 120 juta. Untuk biaya jabatannya sendiri udah otomatis keluar dan itu sesuai dengan masanya. Masa dari Sudrajat Jiwandono adalah 12 bulan. Dan untuk iuran pensiun kita isikan 9.600. 9.600 ini didapatkan dari 2% dikalikan dengan gaji dari Sudrajat Jiwandono. Oke, kita masuk ke penghitungan PPh. Di sini adalah penghitungan PPh, ada 128 juta 27.600 rupiah. Kita lihat apakah sama dengan penghitungannya. Dan sama. Oke. Kita simpan. Benar ya? Kita simpan. Oke ya. Sekarang kita akan masuk ke nomor yang 2, yaitu saya akan mengambil yang 12 bulan dulu, yakni Kiki Amaruli. Di sini Kiki Amaruli tidak ada NPWP, ini adalah soalnya bisa dilihat. Oke. Langsung kita isi ISPT saja. NPWP tidak ada. Untuk NIK-nya namanya alamatnya Dinas Kelamin Perempuan dengan status TK 0. Jabatannya di sini adalah pemasaran. Oke, rincian penghasilan. Gaji yang didapat adalah 84 juta. Tunjangan lainnya 13.500.000 rupiah. Premi asuransi 1.293.600 rupiah. Untuk bonus 35 juta.
Iuran pensiun 1.680.000. Penghitungan PPh. Jadi PPh yang didapat adalah 6.980.340 rupiah. Kita lihat apakah sama. Kiki Amarli sini sama ya. Oke. Langsung kita simpan. Ya. Lalu yang ketiga yang ingin saya input adalah Lili Julianti. Sini Lili Julianti. Ini kita balik lagi ke soalnya. Lili Julianti baru pertama kali kerja itu mulai 1 Juli. Jadi di sini di dalam ISPT masanya adalah 7/12. Di sini pilih pegawai baru mulai bekerja. Oke. Kita lanjut ke rincian penghasilan. Gaji yang diterima 60 juta. Tunjangan lain yang diterima adalah 11.500.000. Premi asuransinya 924.000 rupiah. Bonus yang diterima adalah 10 juta. Dan iuran pensiun 1.200.000. Di sini biaya jabatannya sudah menyesuaikan dengan masa yang diperoleh. Kita lanjut saja ke penghitungan PPh. Jadi hasilnya 986.200 rupiah. Kita lihat apakah sama dengan penghitungan yang telah saya buat. Ya, sama. Oke. Ini juga kita simpan. Oke. Yang keempat yang akan saya masukkan adalah Rika Utamisari. Kita lihat referensi. Ini ada, pilih. Lanjut ke rincian penghasilan. Di sini di soalnya untuk Rika Utamisari dia mengundurkan diri bulan 30 November 2016 dan pindah ke PT MMI. Jadi di dalam ISPT masanya dari masa Januari hingga November. Di sini kita pilih berhenti namun tidak meninggalkan Indonesia, pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia. Oke. Jadi untuk gaji yang didapat Rika adalah 200 juta. Tunjangan lainnya sebesar 36.600.000. Untuk premi 3.080.000. Bonus THR yang diterima 18.181.818 rupiah. Dan di sini juga biaya jabatannya mengikuti. Untuk iuran pensiun yang diterima adalah 4 juta. Di sini penghitungannya bisa dilihat. Total PPh yang terutang adalah 24.154.150 rupiah. Dan di sini kita lihat apakah sama.
untuk Rika Utamisari. 24.154.150.000 rupiah. Oke. Kita balik lagi sini, kita simpan. Ya. Berdasarkan kasus yang tadi kita sudah buat, diketahui bahwa ada 5 pegawai tetap, namun saya baru menginput 4 pegawai tetap pada daftar bukti foto A1. Jadi di sini saya ingin memberikan bagaimana cara mengimpor ataupun mengekspor di ISPT. Caranya adalah pertama, pilih CSV. Kita pertama mengekspor dulu. Bukti potong kita ekspor dulu. Pilih bukti potong yang ingin Anda ekspor. Tadi karena saya belum yang memasukkan satu saja di bukti foto A1, maka saya akan mengekspor bukti foto A1. Kita ekspor saja. Kita pilih menjadi desktop. Oke, kita save. Data berhasil diekspor. Oke. Ini adalah CSV file yang sudah saya ekspor dari ISPT PT Cakra Buana Indonesia. Namun di sini saya hanya membutuhkan satu saja, jadi saya sudah membuat di CSV file yang lain. Ini adalah CSV file milik Pak Tuli Utomo. Bisa dilihat di sini. Oke, kita save saja. Oke, dan kita akan sekarang mencoba mengimpor. Pilih CSV, impor, bukti potong, A1, buka file, kita pilih, oke, kita close dulu, save, yes. Kita buka file lagi. Sini impor. Oke, impor satu record berhasil. Oke, kita buka bukti potong A1. Oke, Pak Tuli Utomo sudah berhasil dimasukkan. Oke, ini sudah. Tadi adalah cara bagaimana mengekspor dan mengimpor CSV file ke dalam ISPT masa 21. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengimpor ataupun mengekspor CSV file ke dalam ISPT masa pajak penghasilan pasal 2126, hal yang Anda harus perhatikan adalah ketika Anda sudah mengisi bukti potong A1, kita lihat di sini, maka otomatis di dalam daftar pemotongan pajak 17211 itu dalam 1 tahun pajak otomatis akan sudah terisi. Seperti yang ada di depan layar Anda, di sini sudah ada. Lanjut, kita akan masuk ke daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Sebelum kita mengisikan 1 masa pajak, terlebih dahulu kita harus membuat penghitungannya. Dan di sini saya sudah membuat penghitungannya. Karena tadi dari 5 orang pegawai tetap, hanya 3 orang pegawai tetap yang bekerja hingga masa Desember, maka di masa Desember hanya ada 3 pegawai tetap, yakni Sudrajat, Kiki, dan Lili. Di sini sama saja penghitungannya. Namun yang membedakan adalah PPh yang terutang hanya atas yang masa Desember. Jadi karena tadi di A1 kita menghitung sampai PPh setahun atau disetahunkan, yang di sini yang saya blok. Namun untuk mengisi SPT masa Desember kita harus mencari berapa PPh
Pasal 21 masa Desember dengan cara PPh 21 setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 Januari sampai dengan November 2016, di mana angka ini didapatkan dari soal. Kita lihat soalnya. Seperti di sini. Ini adalah angka yang harus Anda input ke dalam PPh pasal 21 Januari sampai dengan November 2016. Oke, ini adalah penghitungannya. Dan ini adalah PPh yang terutang untuk masa Desember. Dan sekarang kita akan mencoba menginput data ke dalam daftar pemotongan pajak bulanan masa Desember. Pertama kita klik tambah. NPWP-nya kita kopikan saja. Namanya Sudrajat Jiwandono. Sudrajat Jiwandono. Lalu di sini kode objek pajaknya adalah 21101 karena pegawai tetap. Untuk jumlah penghasilan bruto bisa dilihat di Excel-nya. Di sini adalah jumlah penghasilan bruto yang kedua yang kita gunakan, yakni Rp688.692.000. Kita kopikan. Untuk PPh yang dipotong, yang sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan PPh masa Desember. Oke, kita kopikan saja. Untuk kode negara domisili ini digunakan apabila dia warga negara asing. Oke, simpan. Terus yang kedua, kita isikan sesuai yang di soal. Bila tidak ada NPWP, Kiki Amaruli. Penghasilan bruto di sini untuk PPh terutangnya, karena dia tidak ada NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 120%. Oke, ini kita simpan. Dan yang ketiga, kita input datanya, yakni Lili Julianti. Tulis saja Lili Julianti. Tetap sama 21101 untuk pegawai tetapnya, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto sesuai yang ada di Excel. Sini 82 juta. Untuk pajaknya kita pilih yang masa Desember, yaitu Rp850.000. Oke, kita simpan. Oke, ya, kita close saja. Bisa kita lihat tampilannya. Ini adalah tampilan untuk daftar pemotongan pajak bulanan masa Desember. Jumlah brutonya sekian, yaitu Rp904.909.600, dan untuk jumlah PPh yang dipotong untuk masa Desember adalah Rp37.486.144. Oke, kita close. Hal yang Anda harus perhatikan adalah Anda harus mengisi SPT induknya
di mana Surat Pemberitahuan atau SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Masa Pajak Desember 2016 ini nanti akan terisi secara otomatis. Di sini bisa kita lihat pegawai tetapnya ada 3 penerima penghasilan di SPT Masa induknya, di mana 3 ini terdiri dari Sudrajat, Lili, dan Kiki. Yang kedua, di sini bisa kita lihat ada tenaga ahli, yaitu Dr. Sanjaya. Lalu, bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, ini Pasar Joko, dan pegawai atau pemberi jasa atau peserta kegiatan atau penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri di sini adalah Mr. Calvin Anderson. Dan kita masuk ke lampiran B2 yaitu penghitungan PPh. Di sini nanti langsung tertera berapa PPh pasal 21 dan atau PPh 26 yang kurang disetor. Di sini tertera Rp50.034.544. Dan kita masuk ke lampiran C yaitu objek pajak final. Di mana objek pajak final di sini terdapat 1 objek pajak final. Hal ini didapatkan dari Gregi Andika, di mana beliau menerimakan uang pesangon. Padahal beliau sudah di PHK pada tahun 2015, tepatnya di bulan Desember, namun baru diberikan uangnya ketika di Desember 2016. Karena dia masih dalam jangka waktu 2 tahun, maka dikatakan bahwa penghasilan tersebut termasuk ke dalam objek pajak final. Selanjutnya kita pindah ke lampiran D. Di sini yang harus Anda treatment adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Apabila ada surat kuasa khusus, Anda bisa langsung men-trademark aja nomor 8. Di sini jangan lupa tanggalnya diganti menjadi bulan Januari. Saya prefer tanggal 10. Tempatnya Jakarta. Oke, kita simpan. Karena D7 tidak perlu centang, oke, kita balik-balik. Sini tidak perlu. Simpan. Oke. Sekarang kita masuk ke SSP. Ini adalah SSP, kita buka. Pertama kita menambahkan untuk PPh yang tidak final. Ini kode akun pajaknya pilih 411121. Jenis setorannya 100. NTPN-nya terserah. Jumlah PPh yang disetor yang ini 60 034 044. Keterangannya 0 karena hanya untuk SSP. Simpan. Yang kedua kita buat untuk PPh finalnya. Kode akun pajak tetap 21. Lalu di sini 401. NTPN-nya terserah. Jumlah yang disetor 250.000. Simpan. Oke. Kembali.
Kita cek lagi. Sudah terekam. Lalu kita bisa balik lagi ke SPT Induk. Untuk di lampirannya, daftar SSP ada 2. Ini kita simpan. Hasilnya simpan, di close saja. Terus untuk mencetak, di sini bisa dilihat di menu cetakan, dan untuk mengekspor atau impor bisa dilakukan di menu CSV, dan bisa melakukan pelaporan SPT di menu CSV. Pertama saya ingin mengekspor dulu. Ini referensinya. Saya buat di sini saja. Saya buat foldernya simulasi. Oke. Ini juga saya ekspor. Oke. Lalu yang saya ingin ekspor adalah bukti potong dan SSP. Semuanya kita ekspor. Karena dari CSV ini kita dapat melaporkan ke KPP, jadi harus diekspor. Oke, setelah Anda mengimpor dan mengekspor seluruh data yang akan nanti disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, Anda bisa mencetak formulir SPT-nya di menu cetakan seperti ini. Formulir-formulir yang dicetak lewat aplikasi ini tidak untuk dilaporkan ke KPP. Jadi yang Anda laporkan ke KPP adalah CSV-nya. Oke, terus bukti fotonya juga dapat dicetak seperti ini tampilannya. Oke, karena kita sudah menyelesaikan simulasi ISPT, di sini saya akan memberikan catatan untuk wajib pajak, di mana untuk memudahkan penyelesaian masalah ketika terjadi error saat wajib pajak akan melaporkan ISPT-nya ke KPP, baik secara langsung ataupun melalui pos, selain cetakan SPT induk, SSP, dan file CSV, dimohon untuk wajib pajak untuk membawa file database dari ISPT PPh pasal 21 agar tidak terjadi komunikasi dengan KPP. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.